bersama saya Sen. Selamat mendengarkan. Tidak terbiasa bangun sepagi ini, mata Sean masih terasa berat hingga dia mengempaskan tubuhnya begitu tiba di kamar. Setelah merasakan ujian mental dari Abrizam, kini dia menghela napas lega karena bisa menjauh dari pria itu segera. Dalam hidup, Sean selalu menghargai orang, terlepas dari dia yang mungkin bergelimang noda dan juga dosa. Namun tidak pernah sedikit pun Sean memandang rendah manusia lain, pun itu adalah seorang wanita penghibur. Sean tidak pernah merasa lebih baik. Selesai subuh, jangan tidur lagi. Sean sontak turun dari tempat tidurnya. Wajah pria itu mendadak bias lantaran mengingat ucapan mertuanya. Entah nasihat atau larangan semata, yang jelas Sean memilih untuk menurutinya. Satu hal yang baru Sean sadari, tidak ada sosok Zalina di sini. Pria itu memanggilnya beberapa kali. Dia bahkan memeriksa kamar mandi dan memang tidak menemukan sang istri. Kemana dia? Mengikuti nalurinya, Sean melangkah menelusuri rumah ini. Sebuah rumah mewah yang memang sudah cukup tua, dengan pajangan yang cukup membuat jiwa Sean bergetar. Baginya, prestasi Sean sudah sangat memuaskan. Kini di rumah ini betapa hatinya dibuat kagum, dan kembali tertampar begitu melihat rentetan prestasi kakak beradik di rumah ini. Sejak kecil dia terjebak dengan Sean yang luar biasa pintar di segala bidang ilmu. Kini di keluarga istrinya dia juga mendapati hal yang sama. Tampaknya, memang dimanapun Sean akan terlihat kalah. Keluarga mereka terlihat sangat harmonis, terbukti dengan pakaian yang selalu seragam di hari raya ataupun hari lainnya. Satu persatu Sean perhatikan, mereka terlihat sangat menawan dan memiliki wibawanya masing-masing. Termasuk Abrizam dengan mulut pedas yang kerap kali membuat Sean panas. Itu Agam, anak Abi yang paling tua. Dia mengabdi di pesantren hingga sekarang. Itu Abrizam, yang usianya lebih muda 2 tahun dari Agam. Kalau yang itu Madania, dia ikut suaminya setelah menikah. Sean mengatupkan bibir kalau mendengar penjelasan panjang lebar dari mertuanya. Tanpa dia duga, jika pria ini akan bersikap manis dan tidak menatap Sean sebelah mata. Sean tampak tersenyum kalau menoleh ke arah menantunya. Mungkin mengerti jika Sean sedikit tidak nyaman dengan sikap yang diperlihatkan kedua putranya. Sebentar, satu lagi mana ya? Nah, itu dia. Ini putri bungsu Abis waktu kuliah di Mesir 6 tahun lalu. Waktu awal masuk kuliah. Setelah lulus dia pulang, dan mengabdi juga seperti kedua kakaknya. Jelas Kiai Hussein semakin membuat Sean berkendapan debu di dasar palung Mariana. Mesir, kuliah, bisa dipastikan istrinya memang benar-benar sempurna. Jelas saja Abrizam marah Zalina mendapat suami seperti dirinya. Jangankan kuliah di Mesir, Sean bahkan hampir dikeluarkan pihak kampus menjelang kelulusan. Hal itu terjadi lantaran Sean harus berjuang sendiri kala Sean melanjutkan S2 di luar negeri. Dia yang kuliah setengah hari terpaksa berjuang sendiri sampai pada akhirnya Kevin turun tangan menuntaskan tugas akhirnya. Mengabdi? Iya, tapi Abi sudah katakan sejak awal pada Zalina, jika sudah menikah tidak apa-apa ikut suami. Jadi kau jangan khawatir. Tutur Kiai Hussein seakan tahu apa yang dipikirkan menantunya. Sial, apa terlalu kentara ekspresiku? Keduanya tampak berbincang singkat sebelum kemudian Kiai Hussein berlalu pergi. Meski sempat terhenti niatnya untuk mencari Zalina tidak pernah dia lupakan. Mengikuti saran sang mertua, Sean melangkah menuju dapur yang dia yakini sebagai tempat istrinya saat ini. Sadar jika tidak bisa bebas, Sean melangkah hati-hati sekali. Sungguh, dia berusaha sopan demi membuat pandangan buruk tentangnya berhenti sesaat. Aku pikir kamu akan belajar dari Madania, tapi ternyata lebih parah lagi. Di antara laki-laki di dunia ini, kenapa harus dia? Iramu kurang apa sampai kau berkhianat dan menyerahkan dirimu padanya? Samar-samar suara itu terdengar di telinga Sean. Dia pikir masalah itu sudah mereda. Ternyata masih saja mereka berpikir jika dirinya dan Selina memang sepasang kekasih. Kak, sudah berapa kali aku katakan, aku dan Mas Sean sama sekali tidak mengenal sebelumnya. Apalagi berzina. Ini bukan masalah kekurangan irama atau apapun. Sudah takdirnya begini jadi lebih baik kakak diam. Suara Zalina terdengar meninggi. Sean masih terus mendengar dari jarak yang tidak begitu jauh dari mereka. Melawan. Baru 1 hari jadi istrinya kau berani lancang, Zalina. Bagaimana jika nanti? Aku khawatir kau akan semakin jauh dengan keluarga dan Tuhanmu seperti Madania saat ini. Kakak cukup. Kehadiran Sean tidak akan merubahku. Manusia bisa belajar dan berubah. Aku yakin dia pria baik-baik, jadi tolong jaga bicaramu. Zalina, buka matamu.
Astaga, anak ini. Apaku juga sama seperti Umi yang luluh karena wajahnya? Apa gunanya tampan jika agama nihil seperti itu? Agama nihil bisa diperbaiki. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Kak. Tapi jika hati sudah tertutup kebencian dan merasa paling sempurna, biasanya akan sulit. Kakak harus ingat, iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya yang merasa lebih mulia dari Adam yang tercipta dari tanah. Ingat itu. Tanpa permisi, Zalina berlalu meninggalkan Abrizam yang hendak melayangkan tamparan ke wajahnya. Pria itu tenggelam dalam kekesalan, dan kini memukul angin seraya berteriak memanggil adiknya. Zalina yang berlalu dengan kemarahan dalam dirinya, tidak melihat seseorang yang kini terpaku di depannya. Hingga keduanya sama-sama terkejut dan membuat Zalina hampir saja terjatuh. Beruntung Sean menahan pinggang wanita itu dengan cepat. Tatapan keduanya sejenak terkunci, hanya menyisakan jarak beberapa senti. Aroma khas yang belum pernah Sean temukan di wanita lain itu menguak, seakan menghipnotisnya untuk lebih dekat lagi. Wangi, kamu sudah mandi sayang? Heh? Maaf. Sean menundukkan pandangan. Entah kenapa bibirnya sama sekali tidak bisa dikontrol. Zalina yang sempat terkejut kini bingung dengan sikap Sean. Dia meminta maaf hanya karena sebuah panggilan yang sebenarnya wajar saja. Sayang, terdengar manis, tapi kenapa keduanya jadi sekaku ini? Mas cari aku. Mas, lagi-lagi Zalina memanggilnya dengan panggilan itu. Panggilan asing dan selalu berhasil membuat sesuatu dalam diri Sean menggelora. Dia bukan pria baik-baik. Masa lalu Sean sudah begitu puas dengan hal duniawi, hingga dia bosan bahkan muak dengan wanita. Namun stigmanya tentang wanita kenapa jadi terpatahkan dalam sekejap mata? Dia yang biasanya selalu menatap lawan jenis hingga membuat wanita tak berkutik dengan rayuannya, kini justru berbalik. Sean menyadari tatapan mata Zalina. Entah apa sebabnya, tapi yang jelas dia merasa tidak pantas menatap wanita ini. Sungguh, semua yang Sean miliki seakan tidak berguna. Ketampanan, kekayaan, dan kekuasaan di balik pengaruh namanya hilang tak bermakna. Mas, panggil Zalina lebih lembut lagi. Sean yang tadinya terdiam kini menatap wajahnya sekilas. Iya, kenapa Zalina? Sean menyembunyikan kegugupannya. Aneh sekali situasi semacam ini. Mas cari aku, atau butuh sesuatu? Zalina kembali bertanya sembari terus menatap lawan bicaranya. Semalam dia sempat gugup, tapi melihat Sean dengan pakaiannya pagi ini mata Zalina tersihir. Pria ini tampak berbeda seakan bukan pria dengan celana sobek-sobek dan jaket hitamnya malam itu. Iya, aku mencarimu. Ujian Sean begitu berat. Kini wanita itu tersenyum begitu hangatnya. Jelas saja Sean mendadak panas dingin. Zalina mengira sang suami butuh dirinya untuk bersiap di kamar, hingga tanpa pikir panjang, Zalina meminta Sean untuk ke kamar. Dia sedang mengujiku atau bagaimana? Sean, seharusnya kau tidur. Dia menggerutu sembari terus mengikuti langkah Zalina menuju kamar mereka. Langkah keduanya begitu pelan. Tubuh sang istri yang berada di depan membuat batin Sean berperang. Dua energi dalam dirinya masih sama-sama kuat. Naluri laki-laki yang merindukan kehangatan, dan jiwa yang merasa rendah diri berkecamuk saat ini. Di sini memang tidak ada air hangat. Mas kuat kan mandinya? Hah? Mendadak persis manusia bodoh. Dia bahkan terkejut karena keadaan yang berbeda dengan rumah utamanya. Lagi pula pagi ini bukan kali pertama Sean mandi pagi di sini. Namun dia hanya tidak fokus dengan pertanyaan Zalina hingga pada akhirnya membuat sang istri salah kaprah. Kalau tidak kuat aku siapkan dulu, tunggu di sini. Bisa, aku mandi apapun bisa. Apalagi mandi astagfirullah Sean, bersuhu dingin. Kemarin aku juga mandi pagi, jadi tenang saja. Hampir, Sean menggeleng cepat saya mengusir otak tengilnya yang ternyata masih saja tidak tahu diri. Zalina hanya tersenyum tipis melihat reaksinya. Sama sekali tidak berpikir apa yang ada dalam benak Sean saat ini. Dia hanya fokus menyiapkan pakaian untuk sang suami. Baju-baju Sean yang diberikan Zean kemarin sudah sempat Zalina rapikan. Jika dilihat dari perlakuan keluarga suaminya, Zalina menangkap bahwa mereka sama sekali tidak keberatan Sean menikahinya. Zalina, maaf, handuknya di mana? Kemarin aku mandi di rumah Mas Agam. Apa harus kuambil yang di sana? Tanya Sean baru menyadari setelah melepas baju kokonya. Jika keadaan mereka tidak begini,
Tentu saja Sean akan menjadikan hal ini sebagai modal dusta untuk menarik istrinya ke kamar mandi. Sayang, situasinya memang tidak sama, dan jelas Sean harus hati-hati dalam bertindak. Aku lupa, sebentar mas. Apa tidak bisa dia berhenti memanggilku seperti itu? Mas, ku terkam tahu rasa kau Zalina. Iya, aku tunggu. Bibirnya berdusta. Apa yang dia pikirkan tidak terucap dan kini memilih duduk di tepian tempat tidur. Dia melirik sang istri melalui ekor matanya. Tidak butuh waktu lama, Zalina kini menghampiri dan menyerahkan handuk baru untuknya. Ini sarungnya lepas juga, jangan dibawa ke kamar mandi. Di sini, malulah. Dia menguratkan dahi seraya berdecak kesal karena semakin lama, tindakan Zalina seakan tengah menggodanya. Padahal tidak sama sekali. Zalina yang paham juga Sean mungkin risih dengan kehadiran dirinya, segera berlalu keluar. Lagi pula tugasnya telah selesai, pikir Zalina. Ingat janjimu, Sean. Kau hanya sementara. Cintanya bukan dirimu. Ayo sadar sedikit saja. Sepertinya memang kepalanya butuh segera didinginkan. Terus bersama Zalina membuat sesuatu seakan terbakar dalam dirinya. Terlebih lagi, tutur lembut wanita itu seolah membuatnya terpedaya. Dia pakai sabun ini. Wangi sekali. Sudah tahu udara di sana dingin, airnya jelas semakin dingin. Bukannya cepat-cepat mandi, saya justru membaca kandungan dalam sabun mandi cair milik sang istri. Tidak hanya itu, semua hal di sini mungkin dia perhatikan, termasuk sabun cair yang dia ketahui kerap berada di kamar mandi Mikaela sang kakak. Di mana-mana ada. Apa seluruh wanita di dunia ini pakai sabun yang sama? Bersambung.